Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang sejarahnya, maka sekarang ini kita akan membahas landasan-landasan apa yang menjadi dasar gitu lahirnya matematika risiko sudah ya, latar belakangnya sudah. Terus apa menjadi dasar konsep-konsep asal filsafat-filsafat apa yang mendasari lahirnya matematika risiko yang menjadi fondasi matematika risiko itu sendiri gitu. Ini perlu dipelajarin karena kalau Anda menjadi seorang guru harus memahami filosofi sebuah teori atau filosofi sebuah metodologi. Sehingga Anda akan memahami bagaimana atau Anda tenang gitu, bagaimana cara mengajar gitu, cara mengajar siswa gitu ya. Jadi Anda menghayati lah gitu, mengajar. Jadi Anda selama ini kan bingung ya, apa sih bedanya konsep matematika melatih dan mendidik gitu ya? Apa sih sebenarnya? Apa sih yang diperlukan? Kenapa sih gitu? Sehingga Anda tidak menghayati itu bagaimana cara mengajarkan kepada siswa gitu. Anda bingung dengan sendirinya. Sehingga Anda kembali lagi ke klasikal, Anda kembali lagi pembelajaran matematika yang klasikal gitu. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau Anda memahami filosofi atau lebih tepatnya roh atau yang menginspirasi Anda, konsep dasar yang menginspirasi Anda untuk bisa mengajar memahami matematika risiko itu. Oke, kita akan mungkin tidak banyak slide ya. Jadi ini ya, apa sih pendekatan sistem? Pendekatan sistem sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses yang logis, yang berulang, yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki. Jadi berulang yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu program pembelajaran. Jadi matematika risiko itu merupakan sistem yang berulang yang akan terus dipakai dalam proses pembelajaran kita di 2013, yaitu mengintegrasikan segala ilmu pengetahuan ke dalam satu tema. Sedangkan Benny mengatakan bahwa pendekatan sistem adalah sebuah prosedur yang digunakan oleh perancang desain sistem pembelajaran untuk menciptakan sebuah pembelajaran efektif dan efisien. Jadi matematika risiko ini mendekatkan pendekatan sebuah sistem yang digunakan untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Karena selama ini matematika risiko ada selama ini pembelajaran dengan pendekatan konsep dan pendekatan latihan itu adalah pembelajaran matematika yang membosankan. Diharapkan dengan menggunakan matematika risiko ini pembelajaran lebih efektif dan efisien. Ciri-ciri pembelajaran. Omar Malik dan Darwin Shah ada 3 ciri yang terkandung dalam pembelajaran, yaitu rencana. Anda langkah-langkahnya adalah Anda harus menggunakan RPS atau rencana pembelajaran. SAP, satuan acara pembelajaran, gitu ya. Itu harus disiapkan antara pencapaian tujuan, kemudian cara ngajarnya. Ingat, cara ngajarnya matematika risiko menggunakan sistem atau pendekatan khusus, di mana mengaktifkan siswa belajar dan memberi ruang anak untuk berpikir menemukan sesuatu. Itu pendekatan. Kemudian menyediakan media yang dibutuhkan anak, dan yang terakhir adalah asesmen. Gitu ya. Terus kesaling tergantungan. Dalam pembelajaran ada saling ketergantungan suatu sistem yang masing-masing bersifat esensial. Misalnya, IPA tidak bisa berdiri, pembelajaran IPA tidak bisa berdiri kalau tidak ada pembelajaran matematika. Dan bahasa yang baik dari IPA itu dapat dikuasai melalui bahasa Indonesia. Jadi IPA tidak bisa berdiri sendiri dalam kurikulum 2013, tapi dia ketergantung dengan mata pelajaran lain.
Terus harus memiliki tujuan tertentu ya, atau yang disebut dengan kompetensi dasar. Omar Malik mengatakan belajar adalah perubahan persepsi, pemahaman, gitu ya. Perubahan persepsi tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Jadi misalnya pemahaman tentang pemahaman tentang berat benda yang menggunakan satuan khusus itu tidak bisa terlihat bahwa anak itu paham gitu. Baru kalau kita tanya baru dia paham. Dan itu tidak bisa dilihat gitu. Tapi kalau misalnya dikasih ke soal baru mereka paham. Gitu. Inilah pendekatan atau filosofi yang digunakan dalam pembelajaran matematika realistik. 1. Pembelajaran matematika realistik menggunakan prinsip pembelajaran kognitif. Artinya bagaimana? Bagaimana cirinya? Prinsipnya adalah seorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Artinya yaitu tadi, Anak harus belajar dengan berbagai macam eksperimen. Kemudian penyusunan materi pembelajaran nggak boleh yang ruwet-ruwet, misalnya membuat modulnya jangan membuat banyak latihan, nggak boleh. Tapi yang sederhana dan kompleks. Terus belajar langsung itu lebih akan dimengerti daripada anak disuruh menghafal. Belajar langsung itu hanya mereka melakukan berbagai macam percobaan yang berhubungan dengan teori-teori matematika yang dipelajari. Terus tadi kognitif lah. Kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran matematika realistik menggunakan pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik adalah lebih pada dia membahas matematika sebagai ilmu pengetahuan. Dan saintifik itu lebih banyak percobaan dan yaitu yang bersifat inquiry, menggali gitu ya. Jadi kegiatan mengamati, kemudian merumuskan masalah, kemudian mencoba, persis seperti ilmuwan. Kemudian mengumpulkan data, menganalisis, dan yang terakhir mengolah data. Nah, mengolah data ini mereka melakukan trial, error, percobaan. Kemudian menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan itu berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan antar siswa ketika mereka menjawab sebuah soal yang berkaitan dengan percobaan yang mereka lakukan. Gitu ya. Oh, ini salah ya angkanya, mohon maaf ya. Peserta didik dalam pembelajaran saintifik. Jadi kalau saintifik itu berarti lebih cenderung pada penelitian ya, pendekatan penelitian. Peserta didik belajar dari berbagai semacam sumber. Kalau saya pernah ke Thailand ya, satu siswa itu dibekali tabs ya, bukan handphone, tabs. Gitu. Dan kemudian siswa itu dibekali juga dengan WiFi, gitu ya. Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Kemudian pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi. Artinya kompetensi itu berdasarkan kemampuan siswa atau dia memiliki keterampilan apa yang harus dimiliki gitu ya. Kemudian pembelajaran terpadu. Artinya terpadu adalah terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Tadi sudah saya ingatkan bahwa matematika realistik tidak bisa berdiri sendiri, tapi butuh pelajaran lain, mata pelajaran lain yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kemudian pembelajaran yang menekankan pada jawaban yang divergen. Divergen itu tidak cuma satu, tapi beberapa jawaban. Artinya apa? Tidak hanya satu sebagai patokan, misalnya 3 kali 4 sama dengan 12. Itu asalnya dari mana? Gurunya cuma menerangkan, ya itu caranya seperti itu, gitu. Tidak. Tapi divergen. Divergen itu berbagai macam cara. Dalam prinsipnya adalah ada berbagai jalan, cara menuju Roma. Gitu ya. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Artinya adalah bahwa mengajarkan siswa aktif. Gitu ya.
Terus pembelajaran mendapatkan nilai-nilai dengan keteladanan siapa sih? Dewantara, Ki Hajar Dewantara gitu ya. Bagaimana guru memberikan contoh-contoh nilai-nilai keteladanan yang baik dan guru hanya sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif berpikir gitu ya. Pembelajaran matematika realistik ini sangat fleksibel, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan masyarakat dengan berbagai macam percobaan yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Kemudian bisa memanfaatkan teknologi informasi, kemudian komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Terus dalam pembelajaran pendekatan saintifik dalam matematika realistik adalah menghargai perbedaan berpikir individu dari berbagai macam latar belakang. Jadi lebih bersifat demokratis lah gitu. Kemudian pembelajaran saintifik yang menggunakan sebagai dasar matematika realistik harus suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Yang ketiga, pendekatannya. Jadi yang pertama kognitif, yang kedua saintifik, yang ketiga adalah konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini adalah memecah. Jadi kan tadi prinsipnya adalah matematika realistik adalah mendidik. Berarti siswa diajak untuk berpikir dan mengkonstruksi, memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga dapat diselesaikan suatu penyelesaian yang akurat. Jadi bukan guru loh yang senternya menyelesaikan masalah, tapi siswa. Gitu ya. Kemudian ciri-ciri pendekatan konstruktivisme adalah bahwa kegiatan itu dalam menjawab sebuah permasalahan-permasalahan yang dibuat oleh guru dalam sebuah modulnya, maka siswa digiring untuk melakukan suatu kegiatan penelitian, pengamatan yang menyalurkan ide-ide baru dengan pengalaman menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Jadi nggak boleh asal ngomong gitu. Jadi sesuai kajian teori. Jadi mereka diajak untuk berstatement. Gitu. Orang Indonesia adalah orang yang paling takut berbeda pendapat. Padahal di luar negeri berbeda pendapat itu adalah suatu hal yang lumrah. Kadang-kadang akan terjadi dendam, kesumat ketika kita berbeda pendapat di Indonesia. Padahal itu tidak perlu. Kita hanya bisa menghargai sebuah perbedaan menjadi sebuah keberagaman. Dan itulah cara berpikir divergen. Gitu ya. Misal, orang bisa saja yang saya ceritakan tadi memanfaatkan uang 50.000. Ada orang yang misalnya nebeng makan di tempat orang lain supaya awet uang 50.000. Ada orang yang suka nanam hidroponik di halaman belakangnya sehingga dia bisa ngirit uang 50.000. Itu berarti cara divergen berbagai macam cara. Apalagi saat COVID saat ini gitu, dibutuhkan sebuah pemikiran yang kreatif, yang divergen antar manusia untuk bisa bertahan hidup tengah-tengah COVID. Kita bisa makan, tapi tidak gampang terkena sakit. Terus, tapi ya gitu, dalam penyelesaian suatu masalah, kita harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang bisa kita baca melalui e-book dan perpustakaan yang tersedia di sekolah. Terus, pengetahuan yang ada harus dikaitkan dengan pengalaman yang ada dalam diri siswa. Tadi sudah saya ceritakan. Jadi, siswa harus dibekali pengalaman sebelumnya. Gitu, misal ya, dia dicukupkan uang 50.000 gitu ya untuk hidup seminggu. Berarti harus ada pengalaman sebelumnya, yaitu dia bisa berhitung, dia bisa membagi, itu pengalaman sebelumnya gitu. Kalau dia nggak bisa berhitung dan nggak bisa membagi, ya nggak bisa dia jadi orang yang boros gitu ya. Terus setiap siswa mempunyai peran penting dalam menentukan apa yang dipelajari. Jadi siswa lah yang memutuskan suatu permasalahan itu bisa diselesaikan atau tidak secara diskusi gitu.
Peran guru hanya sebagai pembimbing, menyediakan materi atau konsep apa yang akan dipelajari, serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran saat ini. Kalaupun tidak paham dengan pembelajaran ini, bisa diputar lagi di link YouTube-nya, atau Anda bisa tanya saya di grup, atau kita akan ketemu lagi melalui Zoom minggu depan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.